pilu, pikiranku melayang, tak ada tujuan. Akankah ada secerca harapan? Kini kau ada dalamku, walau segalanya jadi baru. Walau bumi bergoncang, hatiku tetap tenang. Tuhan yang pegang. Haleluya. Selamat pagi semua bapak-bapak, ibu-ibu dan semua keluarga-keluarga yang saat ini sedang menyaksikan ibadah ini pada hari Minggu yang luar biasa, hari Minggu yang penuh sukacita. Kami percaya bahwa saat ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta semua keluarga yang sedang berkumpul sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini. Kami datang kembali kepadamu, mengucap syukur buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami, yang terus menghiasi hari-hari kami. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Engkau juga hadir di rumah kami masing-masing. Di saat kami memuji Engkau, di saat kami menyembah Engkau, kami percaya hadirat Allah ada bersama-sama dengan kami, sehingga ibadah kami senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan buka ibadah kami pada saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan, berikan sorak-sorai bagi Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya sukacita yang besar memenuhi setiap kita yang ada. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Mari penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan
kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau masuk di dalam pujian dan penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, tiada pernah kami ragukan kasih setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan. Haleluya Yesus. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, haleluya, haleluya. Tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah kami meragukan Tuhan kasih setiamu. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, haleluya, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Haleluya, katakan kepada Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dia Maria, dia marah, lama sikini, lama sangnya, lama sangnya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus lagi. Katakan, walau 1000 rebah di sisiku Tuhan, kami tetap percaya Engkau adalah Allah penolong kami. Haleluya Yesus. Penolongku, haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus lagi. Sekali katakan, walau 1000 rebah. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan, Tuhan kami tidak takut. Lama sangkiara, lama sikkinere, lama sangkiara, lama sikkinere. Engkau adalah Allah penolong kami. Di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertakan ku goyah. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, takkan ku goyah.
adalah Allah penolong. Dia adalah Allah yang setia. Nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Tiada berkesudahan kasih dan setiamu Tuhan. Haleluya. Kami tidak takut sebab Engkau beserta kami. percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan Engkau siap melawat setiap keberadaan kami. Engkau siap melawat kami dengan firman-Mu. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Untuk menjadikan kami orang-orang yang kuat di dalam Engkau. Menjadikan kami orang-orang yang terus menaruh setiap pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami menaruh setiap pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa, maka kami akan tenang. Kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Kami akan menjadi pribadi-pribadi yang terus bersukacita. Karena pengharapan kami tidak akan pernah hilang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Siapkan kami semua Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah semua kami yang ada menyiapkan tanah-tanah hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran akan firman Tuhan. Urapan-Mu atas hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, sehingga firman ini boleh menjadi rema, boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami sudah berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sudah beberapa minggu bahkan beberapa bulan mempelajari tentang tema tahunan kita, yaitu tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh. Dan kita sudah belajar sampai hidup yang tubuh Kristus yang hidup adalah hidup di dalam Dia, bergerak di dalam Dia, ada di dalam Dia dan ada karena Dia. Dan hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh. Ciri-ciri tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh. Mari kita sama-sama baca di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13. Efesus 4 ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, ciri-ciri tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh. Bertumbuh tentunya ada sasaran. Bertumbuh tentunya ada tujuan, bertumbuh ke arah apa. Dan melalui Efesus 4 ayat 13 ini, firman Tuhan mempertegas bahwa pertumbuhan, arah pertumbuhan yang harus kita capai adalah kepenuhan Kristus. Perhatikan baik-baik, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.
mengenai kepenuhan Kristus, beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari tentang kepenuhan sesuai dengan tempat yang kita sediakan bagi Kristus. Kristus adalah Roh Kudus. Kristus, Roh Kudus di dalam kita, Dia bisa memenuhi kita sesuai dengan tempat yang kita sediakan. Waktu itu kita melihat melalui gambaran tentang hati kita, di mana hati kita Allah taruh bibit atau benih Roh Kudus, dan kita harus menyediakan tempat di dalam hati kita sehingga Roh Kudus itu terus berkembang, terus bertumbuh, terus memenuhi kita sampai memenuhi hati kita. Dan tingkat kepenuhan ini dapat terjadi terus-menerus sesuai dengan tingkat pertumbuhan yang kita alami, sesuai dengan tingkat kedewasaan yang kita berikan untuk Roh Kudus memenuhi hati kita. Dan mengenai pertumbuhan ini, sesuai dengan tingkat pertumbuhan mencapai kepenuhan Kristus ini, kita perlu sepakati dulu. Bertumbuh itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertumbuh yang pertama adalah timbul atau hidup, dan bertambah besar atau sempurna. Dalam hal ini tentang benih tanaman, bagian tubuh seperti rambut, gigi, tentang penyakit kulit seperti bisul, jerawat. Lalu yang kedua, pengertian bertumbuh adalah sedang berkembang, menjadi besar, sempurna, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, pengertian bertumbuh adalah timbul, terbit, terjadi sesuatu. Dan dalam hal ini, kasus yang akan kita pakai ialah sedang berkembang, menjadi besar, sempurna. Dan sesuai yang tadi, sasaran kita adalah mencapai kepenuhan Kristus. Berarti kalau dibilang tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh, tentang hidup kita sudah pelajari. Jadi dari definisi bertumbuh itu timbul, hidup kita sudah pelajari. Bahwa kita hidup ketika kita percaya kepada Kristus, kepada Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu kita dibuat hidup, kita lahir kembali, lahir baru. Kemudian kita dijadikan ciptaan baru. Nah itulah kita hidup. Jadi dari hidup itu lalu kita bertumbuh. Bertumbuh ini kata kerja. Jadi berkembang, bertambah besar, kemudian menjadi sempurna. Nah kemudian menjadi besar, menjadi sempurna, sampai goalnya atau tujuannya kepenuhan Kristus. Nah kemudian Bapak Ibu, mengenai bertumbuh ini, mohon maaf, ini yang tadi, timbul, kemudian bertumbuh, sedang bertumbuh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi timbul, bertambah besar, kemudian sedang berkembang, dan timbul, terbit, terjadi. Nah tetapi dalam konteks kita menggunakan yang sedang berkembang. Dan mengenai bertumbuh ini, bertumbuh tentunya ada sesuatu yang kelihatan. Jadi saya definisikan di sini, bertumbuh itu dikenali oleh indera manusia, dapat dikenali oleh indera manusia, yaitu rasa, cium, dengar, lihat, raba. Ini dapat dikenali oleh indera manusia. Kemudian ada lagi yang dikenali melalui naluri. Naluri ini juga di dalam di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, indera ini termasuk, naluri ini termasuk dalam panca indera. Jadi dapat dikenali oleh manusia, ini melalui naluri. Kemudian bertumbuh ini juga ada yang kedua, yaitu dikehendaki Tuhan. Jadi bertumbuh yang pertama dikenali oleh indera manusia, dan bertumbuh yang kedua dikehendaki oleh Tuhan. Nah, dikehendaki oleh Tuhan itu ialah tidak dapat dikenali oleh indera manusia, melainkan berdampak terhadap pengenalan oleh indera manusia. Walaupun tidak dapat dikenali oleh indera manusia, tetapi berdampak terhadap pengenalan oleh indera manusia. Nah ini yang mau kita lihat, ciri-cirinya apa sih tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh yang dikenali oleh indera manusia, kemudian ciri-ciri tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh yang
dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita sama-sama maju lagi. Bertumbuh yang dikenal oleh indera manusia. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 3 ayat yang pertama. 1 Korintus 3 ayat yang pertama. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Lalu kita baca lagi di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pertumbuhan itu dapat dikenali oleh indera manusia. Kalau kita lihat tadi di 1 Korintus pasalnya yang ke-3 ayat yang pertama dikatakan bahwa Paulus saat itu tidak dapat berbicara dengan kamu jemaat-jemaat di Korintus sebagai manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Kenapa? Karena waktu itu manusia-manusia Korintus, walaupun mereka sudah lahir baru menjadi ciptaan baru, mereka hidup, tetapi rupa-rupanya hidup mereka belum mencapai pertumbuhan atau belum bertumbuh sesuai yang Paulus inginkan. Belum lagi kita membahas tentang pertumbuhan yang Tuhan inginkan. Yang Paulus inginkan saja manusia di Korintus itu belum dapat memenuhinya. Karena apa? Karena orang-orang di kota Korintus saat itu masih hidup dengan cara-cara hidup manusia duniawi. Nah, inilah yang dibilang oleh Paulus, mereka belum dewasa dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, masihkah kita ingat waktu belajar tentang ciptaan baru, kita diberitahu tentang tubuh Kristus yang hidup yang menjadi ciptaan baru itu, cara hidupnya adalah meninggalkan keduniawian. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan supaya matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi setelah kita dijadikan ciptaan baru, kita menjadi hidup, seharusnya ada tanda-tanda kehidupan yang bisa dikenali oleh indera manusia. Kelihatan ada pertumbuhannya. Dalam hal ini pertumbuhannya apa? Meninggalkan manusia duniawi. Meninggalkan manusia duniawi. Tetapi rupa-rupanya ada orang-orang yang seharusnya setelah hidup bertumbuh, namun dia tidak bisa bertumbuh. Terlalu berlarut-larut dalam keadaannya seperti anak-anak. Berlarut-larut dalam keadaannya yang dimanjakan oleh Allah. Sehingga dia tidak mau meninggalkan keduniawiannya. Lalu Paulus katakan di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. Kalau begitu, gimana caranya menjadi dewasa? Matikan dalam dirimu. Ini sudah kita pernah bahas. Kemudian dalam 1 Korintus 14 ayat 20 ini dibilang, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jangan seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Melainkan jadilah anak-anak dalam kejahatan. Tetapi dewasa dalam pemikiran. Menjadi anak-anak boleh, tetapi dalam kejahatan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita harus seperti anak-anak dalam hal berbuat jahat. Dalam hal ketulusan dalam bersikap kepada sesama kita, di sini kita harus seperti anak-anak. Beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan video tentang anak-anak yang diajarkan oleh orang tuanya untuk saling mengasihi. Jadi waktu itu videonya ada anak-anak dari Asia, anak-anak dari Eropa, dan anak-anak dari yang berkulit hitam. Gitu ya. Nah, anak-anak ini mereka disuruh bersahabat, disuruh berteman satu sama lain. Dan proyek ini, anak-anak ini, mereka saling berteman, mereka saling berkomunikasi satu sama lain dan akhirnya menjadi akrab. Suatu ketika anak-anak ini dikatakan sesuatu yang
yang tidak enak tentang temannya. Jadi mereka diajarkan untuk membenci temannya. Anak-anak ini bertanya, loh kenapa saya tidak boleh berteman lagi dengan dia? Kenapa saya harus membenci dia? Nah inilah yang dimaksud Paulus, jadilah anak-anak dalam kejahatan. Jadi tulus sekali terhadap orang lain. Sesama manusia berarti kita harus saling mengasihi. Tidak boleh menjahati sesama manusia. Tetapi menjadi dewasa dalam pemikiran. Nah ini, menjadi dewasa dalam pemikiran. Dalam artian semakin mengerti apa yang dimaksud dengan menjadi dewasa dalam pemikiran. Lebih mengerti dalam hal apa? Kita maju lagi. Bertumbuh yang dikenal indera manusia menjadi dewasa dalam pemikiran. Matius 7 ayat 18 sampai 20. Matius 7 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kemudian Matius 3 ayat yang ke-8. Kita baca Matius 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yang tadi Paulus katakan menjadi dewasa dalam pemikiran maksudnya bagaimana? Ketika anak-anak dikatakan untuk membenci, itu sederhana. Itu langsung mereka katakan, loh kenapa? Ini kan saya sedang bermain. Saya tidak mau menjahati teman saya. Tetapi Paulus bilang menjadi dewasa dalam pemikiran dalam artian jangan sampai hal-hal yang tulus itu kemudian tidak bisa kita bedakan sehingga kita malah lebih anak-anak daripada anak-anak. Kenapa lebih anak-anak daripada anak-anak? Karena panca inderanya tidak terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kedewasaan dalam pemikiran adalah bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Mohon maaf saya ketinggalan satu ayat, Ibrani 5 ayat yang ke-14. Mari kita baca. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi menjadi dewasa secara pemikiran adalah dari buahnya, dari pohonnya kita bisa melihat bahwa dari pohon, dari hati, membedakan yang baik dan yang jahat. Karena apa? Karena makanan keras, karena firman Allah yang mendidik, yang dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi dari pohon yang dapat makanan keras, makanan-makanan yang bisa membedakan yang baik, yang jahat, dari situlah kemudian orang menjadi dewasa dalam pemikiran. Sehingga dia bisa dibedakan daripada anak-anak. Dia dewasa. Pemikirannya yang berbeda. Dia bisa membedakan yang baik dari yang jahat. Jadi dari yang baik yang jahat inilah kita bisa tahu bahwa kita ini sedang bertumbuh. Ya, saya kutip lagi, bertumbuh adalah sedang berkembang, menjadi besar. Yang menjadi besar apa? Dalam hal ini yang dapat dikenali oleh indera manusia adalah dalam pengertian kita tentang yang baik dan yang jahat. Jadi sama seperti anak-anak, dia aja sebagai anak-anak bisa tahu yang baik dan yang jahat. Sehingga Paulus katakan, jadilah anak-anak dalam kejahatan. Anak-anak aja bisa. Berarti kita yang dewasa seharusnya kita dapat lebih mengerti, dapat lebih membedakan dalam pemikiran kita mana yang baik, mana yang jahat. Dan kebaikan kejahatan ini diberi makan dalam hidup kita, dalam kerohanian kita, sehingga dari kerohanian kita, kita bisa mengeluarkan buah-buah sesuai dengan pertobatan. Ini adalah bertumbuh sebagai bertumbuh yang dikenali oleh indera manusia. Dan kemudian, apa yang bertumbuh yang dikehendaki oleh Tuhan? Mari kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Mari kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-6, mohon maaf, ayat yang pertama dan ayat yang kedua.
Ibrani 6 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Dan ayat yang kedua, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Pertumbuhan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah pertumbuhan yang berbeda dengan yang dikenali oleh indera manusia. Pertumbuhan yang dikenali oleh indera manusia adalah buah-buah sesuai dengan pertobatan. Dan buah-buah sesuai dengan pertobatan itu adalah dapat terlihat ketika seseorang dewasa dalam pemikiran, terlihat dari perbedaan antara membedakan yang baik dan yang jahat. Dan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah, Ibrani 6 ayat yang 1 katakan, mari kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran-ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jangan kita lagi meletakkan dasar pertobatan, perbuatan yang sia-sia, dasar kepercayaan kepada Allah, pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, hukuman kekal. Jadi maksudnya di sini Paulus katakan kepada orang-orang di melalui surat kepada orang di Ibrani ini bahwa kita jangan lagi terpaku oleh perbuatan-perbuatan baik. Kita jangan lagi terpaku dalam pengajaran tentang bagaimana sih menjadi orang baik, bagaimana sih kita menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan, bagaimana sih kita bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Paulus katakan mari kita bergerak, mari kita bertumbuh ke arah perkembangannya yang penuh. Yang dikehendaki Tuhan, Tuhan sampaikan melalui Paulus adalah mari kita berkembang, bertumbuh kepada perkembangannya yang penuh. Salah enggak kalau kita selalu mencari, oh saya ini bertumbuh dalam Tuhan, saya menjadi orang yang lebih baik loh. Dulu saya orangnya enggak peduli sama orang lain. Dulu saya suka jahat sama orang lain. Kalau di jalan raya sedang mengemudi, saya susah sekali mengalah kalau ada orang mau lewat. Atau kalau misalnya sedang mengantri, saya merasa tidak bersalah kalau saya menyelak. Atau hal-hal sederhana-sederhana lain yang kita, mungkin tadinya kita adalah orang-orang seperti itu. Tidak teratur, tidak tertib. Tetapi sekarang saya jadi orang yang lebih baik. Itu salah tidak? Itu tidak salah, itu pertumbuhan bagus, itu pertumbuhan rohani yang kemudian tercermin melalui pekerjaan jasmani. Dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, bahkan lebih parah lagi hal-hal yang duniawi, tetapi menjadi orang yang baik, menjadi orang yang lebih memperhatikan orang lain. Itu bagus, tetapi Tuhan bilang mari kita bergerak ke dalam perkembangannya yang penuh. Jangan lagi puas dengan menjadi orang yang baik. Jangan lagi puas dengan buah-buahnya menjadi buah-buah sesuai dengan pertobatan. Melainkan sekarang mari kita bergerak ke dalam perkembangannya yang penuh. Apa itu perkembangannya yang penuh? Nah, tadi kita sudah baca di dalam Efesus 4 ayat yang ke-13. Ini goalnya. Mari kita bergerak kepada tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Apa itu kepenuhan Kristus? Penuh dengan Roh Kudus. Maka dari itu kembali saya ingatkan tema tahunan kita salah satu pembahasannya adalah karakteristik tubuh Kristus yang penuh dengan Roh Kudus. Dan hari ini kita kembali diingatkan bahwa tingkat pertumbuhan yang Allah inginkan, tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh yang Allah kehendaki adalah yang penuh dengan Roh Kudus. Dan Allah tahu penuh dengan Roh Kudus ini tidak serta-merta begitu orang bertobat, dia langsung hidup langsung penuh Roh Kudus. Tidak, melainkan ada tingkat pertumbuhan. Jadi tingkat pertumbuhan yang Allah inginkan adalah tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kepenuhan Roh Kudus di dalam hidup kita.
Dan ini sifatnya adalah saling bekerja sama. Ya, kita sudah mempelajari bahwa sesuai dengan hati yang diisi dengan kepenuhan Roh Kudus, sesuai dengan tempat yang kita sediakan. Nah, ini sifatnya kerjasama. Jadi tingkat pertumbuhan Allah inginkan kepenuhan Kristus ini yang Allah kehendaki bukan cuma Allah yang memberikan terus, ayo bertumbuh, bertumbuh seperti anak-anak bayi yang terus disuapi dengan susu. Oh, waktunya minum susu, kemudian diberikan susu. Oh, waktunya makan bubur, kemudian anak diberi bubur. Tidak seperti itu, tetapi si anak juga harus ada keinginan untuk bertumbuh. Si anak juga harus memiliki usaha untuk makan makanan yang keras di sini. Inilah yang Allah kehendaki. Jadi dalam hal ini pertumbuhan yang Allah kehendaki, tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh adalah, yuk kalau kita makan firman Tuhan sesuai dengan tingkat kepenuhan Roh Kudus yang kita berikan kepada Allah. Seiring dengan Roh Kudus yang penuh, yang kita sediakan, kita juga mencari makanannya, mencari firman Tuhannya juga yang sesuai. Yaitu apa? Jangan lagi mendengar firman Tuhan yang bagaimana sih cara hidup jadi orang yang baik, bagaimana sih menghasilkan buah-buah pertobatan. Mari kita bergerak ke perkembangannya yang penuh, sesuai dengan perkembangan tubuh Kristus. Nah, tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh ini, jadi yang dikehendaki Allah adalah yang pertama, carilah dahulu yang vertikal, sesuai dengan kepenuhan Kristus. Penuhkan hidup kita dengan Roh Kudus. Dan ini diiringi dengan kerinduan untuk memberikan tempat kepada Dia. Ayo Roh Kudus, aku berikan Engkau tempat. Aku matikan perbuatanku yang duniawi. Aku juga mau mendengar firman Tuhan yang bukan hanya tentang perbuatan baik, tapi pelajaran-pelajaran yang membuat saya hidup dan bertumbuh. Nah, dari yang vertikal ini, dari pendengaran akan firman Tuhan yang semakin membuat dewasa, ini akan berdampak kepada buah-buah hidup kita, baru buah-buah pertobatan kita. Makanya tadi saya katakan bahwa tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh, yang pertama adalah dapat dilihat oleh indera manusia, itu betul. Tetapi kemudian tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh adalah yang dikehendaki Tuhan, yaitu dengan cara apa? Yang tidak dilihat, tidak diketahui oleh indera manusia, tetapi berdampak sehingga bisa dilihat oleh indera manusia. Nah, disitulah tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh. Jadi kalau saya simpulkan ciri-ciri tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh, ciri-cirinya apa sih? Tubuh Kristus hidup dan bertumbuh secara vertikal dan horizontal. Ini ciri-cirinya. Tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh, ini hidup dan bertumbuh secara vertikal dan horizontal. Tentunya kalau bicara ciri-ciri, terlihat dari apa yang diperbuat oleh hidup. Nah, kalau gitu ciri-ciri ini terlihat melalui apa? Yang pertama, terlihat oleh Allah sendiri. Makanya dikatakan tubuh Kristus yang hidup dikehendaki oleh Allah, yaitu dengan penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus ini yang lihat hanya Allah. Manusia tidak bisa lihat. Makanya Allah kehendaki supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Dan kemudian setelah kita secara vertikal, kita hidup penuh dengan Roh Kudus ini, baru dampaknya terlihat secara horizontal. Orang dapat melihat dari bukti nyata buah-buah pertobatannya. Bukti nyata dari tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh adalah buah-buah pertobatan yang baik. Nah, disinilah ciri-ciri tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh ini terlihat. Orang bisa melihat, oh dia adalah tubuh Kristus yang hidup. Dan bukan hanya hidup, tetapi juga bertumbuh. Kira-kira ini yang kita pelajari pada hari ini. Ciri-ciri tentang tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh. Kiranya Roh Kudus memberikan kita penerangan dan pencerahan lebih lagi. Sehingga apa yang kita dengar bisa kita praktekkan, bisa kita lakukan melalui kehidupan kita. Kita bukan mencari hanya hal-hal yang terlihat oleh orang lain bahwa kita bertumbuh secara
rohani sehingga kita kelihatan baik. Bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu Saudara-saudari, melainkan kita bertumbuh ke arah perkembangan yang penuh sebagai tubuh Kristus yang penuh dengan Roh Kudus, yang penuh dipenuhi terus-menerus, tidak serta-merta langsung penuh seperti pengertian penuh berarti langsung penuh. Mari sama-sama kita berdoa, kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pada hari ini kembali Tuhan, Engkau beri pengertian, Engkau beri pengetahuan Tuhan, bahwa tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh bukan hanya dilihat oleh manusia saja, melainkan juga harus sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Bahwa kami harus hidup dan bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus, sesuai dengan kepenuhan Roh Kudus di dalam kami. Karena kalau hanya bertumbuh pertumbuhan rohani yang dapat dilihat oleh orang lain sesuai dengan buah-buah pertobatan, pertumbuhan ini belum lengkap. Tetapi Engkau mau supaya kami bertumbuh secara vertikal dan horizontal, secara rohani yang dilihat oleh Engkau dan secara rohani yang berdampak di jasmani terlihat oleh manusia, yaitu penuh Roh Kudus dan dilihat buah-buah pertobatannya. Tuhan mampukan kami supaya kami bukan hanya mengejar yang seperti dilihat oleh manusia saja, tetapi kami juga mengejar penuh dengan Roh Kudus-Mu. Pertumbuhan kami pertumbuhan yang lengkap, yang sempurna, yang sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Tuhan berkati kami semua, tolong kami semua, mampukan kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan. Kalau Engkau sudah menyertai ibadah kami mulai saat dimulai sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan kalau Engkau tetap memberkati kami sehingga kami dapat tetap beribadah, baik di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami dapat beribadah, kami dapat memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu, dan kami bisa mendengar firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Kiranya Engkau menolong setiap kami Tuhan. Supaya di saat seperti ini Tuhan, walaupun kami harus di rumah, kami harus menjaga segala sesuatunya ya Tuhan. Tetapi Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Engkau lindungi Tuhan. Walau 1000 rebah di kiri, walau 1000 rebah di kanan kami, tetapi kami tetap percaya Engkau Allah yang menjaga kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga dikuatkan. Karena Engkau menjaga kami, maka tidak ada yang menghalangi kami untuk bertumbuh. Sebagai tubuh Kristus yang hidup, kami tetap Tuhan harus bertumbuh. Dan terima kasih kalau Engkau sudah mengajar kami, pertumbuhan itu harus dimulai dari Roh Kudus, dari Engkau Tuhan, dan kemudian berdampak terlihat sesuai dengan buah-buah kehidupan kami, pertobatan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami di dalam menjalankan aktivitas kami seminggu ini Tuhan. Akan ada pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan sebagai profesional, karir-karir yang kami laksanakan ya Tuhan, baik juga yang berwirausaha, yang membuka toko, membuka bengkel, warung, toko, apapun Tuhan yang kami usahakan, yang kami tekuni, yang kami laksanakan untuk mata pencaharian kami, kiranya Engkau memberkati kami. Beri kami hikmat Tuhan, urapi kami, sehingga Tuhan apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, barang-barang yang kami hasilkan, jasa-jasa yang kami hasilkan, semuanya Tuhan mendatangkan kebaikan dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati kami dengan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan setiap aktivitas kami, mulai dari keluar rumah, dalam menjalankan aktivitas sampai kembali ke rumah, Engkau jaga lindungi, tutup bungkus kami semua, sehingga kami tetap dalam keadaan baik. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberkati teman-teman kami, umat-umat-Mu yang sakit, yang lemah tubuh, yang susah, kiranya Engkau juga memberkati mereka. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Semua Tuhan Engkau pulihkan, Engkau berkati sehingga kami semua dalam keadaan baik. Yang sudah mengembalikan milik-Mu, yang sudah mempersembahkan korban persembahan, Engkau juga memberkati. Kau bukakan tingkap-tingkap langit, perbendaharaan Allah yang melimpah, Kau curahkan kepada kami semua. Apa yang kami tabur, kami tuai sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami kepadamu.
umat-umat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita menerima berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan penyertaan dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang menerima berkat Allah ini, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.